Persaudaraan Amerika dan Cina pecah. Dua negara ini nyatakan perang besar-besaran. Ketegangan antara Amerika dan Cina diprediksi memuncak. Dengan meletusnya perang militer skala besar antara kedua negara, Xi Jinping diyakini akan menyerang duluan demi menyegel kursi presiden Cina. Dengan meletusnya perang ditulis oleh Jenderal Mike Minihan, Komandan Komando Mobilitas Udara Angkatan Udara Amerika Serikat. Menurut Minihan, Amerika akan menghadapi konflik militer skala penuh. Dilansir dari Viva Militer dari NBC News, keyakinan Minihan dilandasi oleh dugaan kepada sikap Xi Jinping dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Xi Jinping diyakini Minihan akan melancarkan serangan ke Taiwan demi menyegel kembali kursi Presiden Republik Rakyat Cina. Serangan militer ke Taiwan akan merealisasikan doktrin satu Cina dengan mencaplok kembali negara itu ke wilayah RRC. Prediksi Minihan justru ditentang keras oleh seorang pejabat Departemen Pertanian Amerika Serikat versus Department of Defense. Bersikeras bahwa ramalan Minihan tak mewakili pandangan intuisi. Kementerian Minihan tersebut tidak mewakili pandangan Departemen terhadap Cina, kata pejabat Departemen Keamanan Amerika Serikat dikutip dari Viva Militer. Minihan adalah salah satu di antara sejumlah perwira tinggi militer Amerika yang memperingatkan potensi invasi ke Cina oleh Amerika. Tak sendirian, pandangan Minihan juga sama dengan Kepala Operasi yang katalog Amerika Laksmana Mikhail D. Mikhail D bahkan memprediksi invasi Beijing terhadap Taiwan akan berlangsung tahun ini. Di sisi lain, Presiden Amerika Joe Biden sudah berjanji akan melanjutkan serangan terhadap Cina jika sampai menginvasi Taiwan. Akan tetapi dikutip dari Viva Militer dari Center for Strategi Amerika, akan menghadapi masalah besar jika terlibat di kawasan itu dengan jidat. Sebab di sisi lain, Amerika juga tak bisa menghentikan konflik militer yang dilancarkan oleh Rusia yang merupakan sekutu terkuat Cina terhadap negara lain. Namun Presiden Amerika Serikat saat itu Ronald menolak untuk mengabulkan permintaan itu. Gorbachev akhirnya mundur mengizinkan Amerika mendatangi atau menandatangani perjanjian senjata bersejarah. Gorbachev akhirnya mundur mengizinkan Amerika mendatangi atau menandatangani perjanjian senjata bersejarah, yakni perjanjian kekuatan nuklir jangka menengah. Menurut ketentuan kesepakatan, semua rudal berbasis darat dengan jarak 500 hingga 5.500 km dilarang. Namun perjanjian itu tidak termasuk penyebaran rudal perantara atau diluncurkan dari udara atau laut, yang memastikan kelanjutan nasib Trident Armada nuklir Inggris. Di 2016, sistem trading pun diperbaharui. Bahkan pemerintah harus mengeluarkan anggaran 30 miliar pounds. Senjata nuklir ini saat ini mereka tidak akan hilang, kata Kementerian Pertahanan Inggris kala itu. Michael Fallon dikutip dari Express. Serta Jerman yang sudah menyiapkan pasukan khusus untuk membela Cina saat Indonesia menyerang dengan kekuatan penuh. Sementara itu, TNI yang menyerang dengan kekuatan tempur penuh berhasil menghancurkan sejumlah instalasi militer Cina yang diyakini menjadi sasaran serangan rudal. Dan ada laporan pergerakan pasukan Rusia dalam skala berat. Pusat Komando TNI mengkonfirmasi bahwa senjata presisi tinggi telah digunakan untuk menyerang infrastruktur, fasilitas pertahanan udara, lapangan udara militer, dan kapal induk milik Angkatan Laut Cina. Serta 300 mm atau anggota unit elit dikirim kembali ke negara itu untuk membangun kembali misi Jerman mendorong Cina merebut Pulau Natuna sebelum melakukan operasi rahasia lain.